Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rina Kusuma Dewi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang problem solving dan creativity. Untuk itu, saya mohon izin untuk share screen ya. Oke, problem solving and creativity. Problem solving adalah kemampuan untuk mengidentifikasi masalah serta menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Nah, jadi problem solving ini paket komplit ya. Dari yang awalnya hanya mengidentifikasi masalah, kemudian menemukan solusi yang efektif untuk mengatasinya. Nah, problem solving ini banyak banget contohnya. Kalau di sini saya akan memberikan contoh yang lebih realistis, misalnya pada anak-anak. Jadi misalnya seorang anak balita ingin mengambil mainan yang posisinya itu tinggi melebihi tinggi badannya. Nah, bagi sebagian orang tua itu gampang saja misalnya langsung mengambilkan tanpa membiarkan anaknya berpikir secara kreatif atau mengasah kemampuan problem solvingnya. Tetapi ketika orang tua membiarkan saja, maka anak akan berpikir, aduh gimana ya caranya supaya saya bisa ngambil mainan ini yang tinggi. Mungkin dalam benaknya seperti itu ya. Nah, itu pada sebagian anak dia akan mengambil kursi atau meja, kemudian naik ke atasnya dan mengambil benda itu. Nah, uh, bagi sebagian orang atau orang dewasa mungkin hal itu sepele, tapi jangan salah, itu sebenarnya adalah salah satu treatment untuk melatih kemampuan problem solving anak. Karena ini penting banget ya, ketika kemampuan problem solving ini terus diasah, maka lama-kelamaan akan menjadi lebih ahli atau lebih expert. Nanti akan ada pada pembahasan slide selanjutnya. Nah, ini adalah alur dari problem solving. Kurang lebih seperti ini. Ini pada umumnya memang seperti ini. Diawali dengan identifikasi masalah, kemudian mendefinisikan masalah, kemudian membangun strategi untuk menyelesaikan masalah, kemudian mengumpulkan informasi tentang permasalahan tersebut, kemudian mengalokasikannya, kemudian memonitoring permasalahan tersebut, kemudian mengevaluasi penyelesaian masalahnya. Nah, ini memang secara umum seperti ini, tetapi tidak dialami oleh setiap orang. Ada juga yang urutannya itu tidak seperti ini, tetapi bisa lompat atau skip dari sini ke sini, atau misal dari constructing strateginya itu langsung ke monitoring. Nah, ini berbeda, tapi pada umumnya alurnya kurang lebih seperti ini ya. Nah, ini tadi siklus pemecahan masalah. Nah, kemudian ada dua cara berpikir. Yang pertama divergent thinking, yang kedua convergent thinking. Divergent thinking ini adalah metode cara berpikir untuk menghasilkan ide-ide kreatif dengan cara mengeluarkan ide sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian ada convergent thinking. Convergent thinking ini adalah teknik untuk menyelesaikan masalah dengan fokus untuk mencari satu jawaban yang benar. Dalam convergent thinking, ide-ide akan dipertimbangkan, evaluasi, dan dibuang untuk mencapai satu jawaban. Nah, kalau digambarkan kurang lebih seperti ini, nih ya, cara kerjanya. Pada divergent thinking itu lebih banyak menggunakan imajinasi, sehingga dari pertanyaan itu kemudian dia memunculkan ide sebanyak-banyaknya. Nah, ini biasa disebut juga dengan kreatif atau horizontal thinking. Nah, berbeda dengan convergent thinking. Jadi kalau convergent thinking ini dia lebih kepada logika. Jadi dia mengumpulkan fakta-fakta yang ada, dan dari seluruh fakta itu kemudian ditemukanlah jawaban dari permasalahan tersebut. Ini biasa disebut juga dengan critical atau vertical analytical atau linear thinking. Nih, kurang lebih seperti ini. Kemudian, studi menunjukkan bahwa orang yang berpikir secara global, ide atau gambaran besar lebih baik dalam memecahkan masalah daripada orang yang berorientasi pada detail. Nah, jadi studi-studi sebelumnya nih udah banyak nih yang melakukan penelitian seperti ini. Nah, kemudian didapatlah kesimpulan bahwasanya orang yang berpikir secara global atau lebih luas cara berpikirnya itu lebih baik dalam memecahkan masalah daripada orang yang berpikirnya sempit.
Kemudian ada dua tipe permasalahan. Yang pertama well-defined problems, yang kedua ill-defined problems. Heuristic problem solving. Heuristik adalah seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Seni dan ilmu pengetahuan yang berhubungan dengan suatu penemuan. Nah, yang pertama means ends analysis atau MEA adalah suatu model yang digunakan pada pemecahan masalah di mana mencoba untuk mereduksi perbedaan antara current state of the problem, pernyataan sekarang dari suatu masalah, dan goal state atau tujuan yang hendak dicapai. Kemudian the working forward adalah juga dikenal sebagai pendekatan working forward. Pendekatan solusi pemecahan masalah yang menyelesaikan masalah dengan memulai dari awal dan mengerjakannya sampai akhir. Kemudian the working backward heuristic adalah metode pemecahan masalah di mana seseorang membayangkan mereka telah menyelesaikan masalah yang mereka coba selesaikan. Dengan membayangkan masalah terselesaikan, mereka kemudian dapat bekerja mundur dalam pikiran mereka dan pada akhirnya memvisualisasikan solusi untuk masalah tersebut. Nah, jadi kalau ini lebih ke membayangkan bahwa masalah itu ketika sudah selesai seperti apa. Kemudian generate and test, pemecah masalah hanya menghasilkan tindakan alternatif, tidak harus secara sistematis dan kemudian memperhatikan apakah masing-masing tindakan akan berhasil. Isomorphic problems. Permasalahan isomorphic adalah permasalahan yang memiliki perbedaan besaran dalam soal namun memiliki konsep yang sama. Nah, ini untuk contohnya saya ambil dari buku rujukan kita. Nah, ini ada 3 bentuk nih. Yang pertama itu ada angka yang berurutan dari 1 sampai 9. Kemudian yang B-nya itu ada 9 angka juga, tetapi cara pengerjaannya yang berbeda sesuai dengan perintahnya. Nah, kemudian yang di bagian C itu juga ada 9 angka. Cuman urutannya berbeda-beda. Nah, untuk penjelasannya mungkin bisa kita lihat pada kolom di bawah ya. Nah, untuk isomorphic problems. Namun intinya di dalam permasalahan isomorphic ini ketika soal di sekolah, nah itu dalam bentuk yang berbeda akan tetapi memiliki besaran kesulitan yang sama atau memiliki konsep yang sama. Hambatan dan bantuan untuk pemecahan masalah. Beberapa faktor dapat menghambat atau meningkatkan pemecahan masalah. Di antaranya adalah perangkat mental serta transfer positif dan negatif. Inkubasi berperan dalam pemecahan masalah. Pada bagian selanjutnya kita akan membahas faktor-faktor ini secara lebih rinci. Nah, jadi ini ada 3 poin. Yang pertama mental set. Mental set adalah hambatan dan bantuan untuk pemecahan masalah. Jadi ada hambatan, ada juga bantuan dalam memecahkan masalah. Kemudian transfer positif dan negatif. Transfer adalah semua pengetahuan atau keterampilan yang dibawa dari seseorang dari situasi masalah yang lain. Transfer negatif terjadi ketika menyelesaikan masalah sebelumnya membuat lebih sulit untuk menyelesaikan masalah selanjutnya. Terkadang masalah awal menyerang seseorang di jalur yang salah. Kemudian yang ketiga, inkubasi pada tahap inkubasi. Ketika proses pemecahan masalah menemui jalan buntu, biarkan pikiran beristirahat sebentar. Sementara itu, pikiran bawah sadar kita akan terus bekerja secara otomatis mencari pemecahan masalah. Expertise, knowledge, and problem solving. Nah, jadi mengapa para ahli dapat memecahkan masalah di bidangnya lebih berhasil daripada pemula? Kemudian, apakah para ahli mengetahui lebih banyak algoritma pemecahan masalah, heuristik, dan strategi lain? Apakah para ahli mengetahui strategi yang lebih baik? Atau apakah mereka hanya menggunakan strategi ini lebih sering? Apa yang diketahui para ahli yang membuat pemecahan masalah proses yang lebih efektif untuk mereka daripada untuk pemula di bidangnya? Apakah itu semua bakat atau hanya keterampilan yang diperoleh? Nah, yang membedakan para ahli dari pemula adalah skema mereka untuk memecahkan masalah dalam domain keahlian mereka sendiri. Menurut Glasser dan Chi tahun 1988, skema ahli melibatkan yang besar, sangat saling berhubungan, unit pengetahuan. Nah, jadi yang membedakan antara
si expert dengan pemula itu adalah skemanya. Itu kalau menurut Glaser dan Chi. Tapi kalau menurut saya, pemahaman saya, ketika expert dalam memecahkan masalah, karena dia sudah terbiasa menghadapi masalah, tentu dia akan lebih mudah untuk menyikapi masalah selanjutnya. Seperti yang kita bahas pada slide sebelumnya tadi. Nah, ketika kita sudah terbiasa menghadapi masalah yang lebih berat, ketika masalah itu tidak tidak lebih berat dari masalah sebelumnya, maka itu akan biasa saja. Adapun misalnya masalahnya lebih berat, juga akan lebih mudah untuk dilewati karena kita sudah terbiasa atau pada masalah sebelumnya itu sudah pernah terjadi, sehingga skema pemikirannya juga bisa lebih lebih cepat ataupun lebih kreatif. Kemudian creativity. Apa itu kreativitas? Kreativitas adalah proses mental yang melibatkan pemunculan gagasan atau anggitan baru atau hubungan baru antara gagasan dan maksudnya ingatan yang sudah ada, ditandai dengan kemampuan kelancaran, keluasan, originalitas dalam berpikir, elaborasi atau mengembangkan, memperkaya, memperinci suatu gagasan. Secara khusus, kreatif individu cenderung lebih terbuka untuk pengalaman baru, percaya diri, menerima diri sendiri, impulsif, ambisius, didorong, dominan, dan bermusuhan dibandingkan individu yang kurang kreatif. Mereka juga kurang konvensional. Nah, jadi individu yang terbiasa berpikiran terbuka itu biasanya dia akan lebih kreatif. Maka dari itu problem solving dan creativity ini adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Karena ketika orang terbiasa menyelesaikan suatu permasalahan, maka kemampuan kreativitasnya itu akan lebih tinggi. Nah, contoh kecilnya seperti ini ya. Misal, dalam suatu bisnis, ada sebuah pisang dan susu. Nah, itu mungkin nilainya hanya 10.000 ketika bentuknya masih seperti itu. Namun, ketika sudah sampai di restoran, kemudian dibuatlah sebuah minuman dengan tema banana smoothies. Nah, itu nilainya akan lebih tinggi. Bisa saja satu gelas itu menjadi Rp30.000. Kurang lebih contohnya seperti itu. Makanya ketika orang berbisnis sangat penting yang namanya kreativitas. Karena nilai jualnya itu adalah pada kreativitas. Jadi kreativitas ini kan cenderung memodifikasi dari sesuatu yang sudah ada. Nah, makanya kreativitas ini adalah sesuatu yang tidak bernilai. Karena emang mahal banget gitu. Untuk mencapai tahapan kreativitas ini, tentunya pada tahapan sebelumnya harus bisa dulu nih problem solving-nya. Percayalah, semakin sering diasah kemampuan problem solving, maka kreativitasnya akan lebih baik. Oke, demikian untuk penjelasan saya kali ini mengenai problem solving dan creativity. Tidak bermaksud menggurui, hanya sharing saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.